Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Wow, kisah-kisah dari Mas Untung tuh selalu nggak pernah gagal ya, keren pakai banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman silakan diklik dulu tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berpanjang-panjang lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya mode horor. Toko serba ada milik keluarga Buharti. Sepeninggal ayahnya yang penuh dengan misteri kala itu, Asi, yang merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara itu, diminta untuk memegang usaha dagang yang selama ini dikelola oleh mendiang ayah dan ibunya. Sebuah toko serba ada yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari di daerah padat penduduk itu menjadi warisan bagi Asi dan ketiga saudara kandungnya. Toko besar dengan omset penjualan yang terbilang sangat baik itu diserahkan sepenuhnya kepada Asi yang hanya lulusan sekolah menengah atas. Hal itu telah disepakati baik oleh Asi maupun ketiga kakaknya yang bernama Dewo, Nugroho, dan juga Ranti. Toko serba ada yang dirintis oleh Pak Mansur dan Bu Harti ini pada awalnya hanyalah sebuah toko kelontong biasa, tapi toko itu terbilang sangat ramai pembeli dan dengan cepat berkembang sangat pesat. Hingga Pak Mansur dan Bu Harti mampu mencukupi kebutuhan keluarganya serta membiayai pendidikan keempat anaknya hanya dari penghasilan yang mereka dapatkan dari warung besar tersebut. Seingat Asi, kedua orang tuanya itu memulai usaha warungnya setelah mereka pindah dari rumah kecil yang mereka miliki ke sebuah rumah yang mereka kontrak, yang mereka sewa dari hasil penjualan rumah sebelumnya. Sebelum memiliki sebuah warung paling besar dan paling lengkap di daerah tersebut, Pak Mansur dikenal sebagai maklar tanah yang menjadi perantara orang-orang yang ingin menjual atau membeli tanah. Karena merasa jika pekerjaannya itu tidak memiliki penghasilan tetap, Pak Mansur pun memilih menjual rumah kecil yang merupakan warisan satu-satunya dari orang tua Pak Mansur sendiri. Keputusan itu pada awalnya sempat ditentang oleh Bu Harti, tapi karena sebuah alasan yang baik, akhirnya Bu Harti setuju untuk menjual rumah warisan tersebut dan menggunakan hasil dari penjualannya sebagai modal usaha. Dengan modal yang sudah ada di tangan, Pak Mansur mulai merencanakan usaha yang telah lama ia impi-impikan. Bersama Bu Harti, mereka memutuskan untuk membuka sebuah warung kelontong di pinggir jalan yang cukup ramai. Mereka yakin dengan banyaknya kenalan dari para supplier barang yang dimiliki oleh Pak Mansur, usaha itu akan menjadi awal yang baik bagi mereka. Setelah mendapatkan rumah kontrakan yang berada di tepi jalan ramai itu, Pak Mansur dan Bu Harti pun memulai usahanya. Dan selain memiliki tempat yang strategis, warung kelontong yang dinamai Warung Asri itu mulai ramai para pembeli karena juga tidak memiliki saingan lainnya. Asi sendiri yang kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar pun mulai merasakan kehidupan yang baik seiring perkembangan pesat pada usaha yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan ketiga kakaknya. Mereka semua hidup serba berkecukupan hingga mampu mengenyam pendidikan yang cukup tinggi. Akan tetapi ada imbas yang harus ditanggung oleh Asi di masa depannya. Ketika Asi mulai memasuki usia 15 tahun, dia mulai merasakan adanya hal-hal aneh di rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha itu.
Di usianya yang beranjak remaja itu, Asi mulai mudah merasakan keanehan-keanehan pada dirinya dan hal itu membuatnya merasa sangat tertekan sekali kala itu. Setelah 5 tahun menempati rumah kontrakan yang disewanya, Pak Mansur pun akhirnya mampu membeli rumah tersebut setelah pemiliknya jatuh sakit dan meninggal dunia. Pak Mansur pun lalu merenovasi rumah tersebut dan merubahnya menjadi bangunan 2 lantai yang cukup bagus. Dan setelah rumah tersebut selesai direnovasi, saat itulah Asih mulai menemukan banyak kejanggalan dan juga keanehan yang membuatnya mulai ketakutan. Semua hal yang dialami Asi berawal pada satu kejadian, di mana di malam itu Asi yang diminta untuk menjaga toko serba ada yang lebih besar dari sebelumnya itu melayani seorang pembeli yang terlihat asing bagi Asi. Pembeli itu adalah seorang perempuan tua yang menggunakan kebaya hitam dan selendang berwarna kuning yang dikerudungkan di kepalanya. Walau Asi belum pernah melihat perempuan tua itu, tetapi Asi merasa dia seperti telah lama mengenalnya, dan ketika sosok perempuan itu mulai mendekati Asi dan hendak membayar barang belanjanya, perempuan itu mengatakan sesuatu yang terdengar membingungkan. "Maaf, Mak baru bisa datang sekarang ya, Cu. Ternyata kamu sudah besar," ujar sosok perempuan tua itu sambil tersenyum. Asi yang tidak menghiraukan apa yang dikatakan perempuan tua itu pun hanya bisa membalas senyuman sang nenek sambil menerima selembar uang 10 ribuan lusuh yang digunakannya untuk membayar barang yang dibelinya. "Mata kamu itu indah sekali, Cu. Dan karena mata itu, kamu akan melihat apa yang seharusnya tidak terlihat olehmu," ibu sosok perempuan tua itu sambil tersenyum dan membalikan tubuhnya dan langsung pergi meninggalkan Asi. Setelah Pak Mansur menutup toko miliknya, Asi pun diminta untuk segera beristirahat, dan saat ia sedang sendiri di dalam kamarnya yang berada di lantai 2 itulah Asi mulai merasakan kejadian aneh dan kejanggalan yang membuatnya mengerti akan apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya itu. Dia mulai merasa ada yang mengawasinya. Dengan terlihatnya kelebatan bayangan hitam yang membuat bulu kuduknya meremang, suara-suara aneh pun mulai terdengar. Suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri dan bisikan-bisikan lembut yang tidak bisa difahami asalnya mulai membuat Asi merasa tidak nyaman. Asi mencoba mengabaikan perasaan itu. Dia berpikir mungkin hal itu hanya akibat dari kelelahannya saja. Asi yang semakin sering mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya itu, pada akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua yang dialaminya kepada kakak perempuannya yang bernama Ranti. Usia Ranti hanya terpaut 3 tahun lebih tua daripada Asi, membuat mereka selalu dekat satu sama lain. Ranti dikenal sebagai sosok yang tenang dan mau mendengar segala keluh kesahnya, membuat Asi berharap dengan menceritakan segala yang dialaminya, dia bisa mendapatkan saran atau setidaknya rasa lega setelah berbicara. Ranti pun mendengarkan dengan seksama tanpa memotong cerita Asi. Dia memperhatikan bagaimana adiknya semakin terlihat cemas dan ketakutan setiap kali menceritakan keanehan yang dialaminya. Setelah Asi selesai bercerita, Ranti terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja didengarnya. "Kalau kakak ceritakan ke bapak atau ibu, gimana, Dek?" tanya Ranti kepada Asi, yang membuat Asi menggelengkan kepalanya. "Kakak janji, Dek. Kakak akan memastikan kalau bapak sama ibu nggak akan marah," balas Ranti yang tahu betapa kerasnya kedua orang tua mereka. Ranti kemudian mencoba menenangkan Asi, meskipun dalam hatinya dia juga merasakan keanehan dari cerita tersebut. Dia lalu menyarankan Asi untuk melakukan beberapa hal yang mungkin bisa membantu, seperti berdoa dan juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Namun, Ranti juga mengingatkan Asi untuk tetap berpikir jernih dan tidak terlalu larut dalam ketakutannya. Terkadang, rasa takut bisa memperburuk keadaan, membuat hal-hal yang sebenarnya biasa saja menjadi terasa lebih menyeramkan.
Ranti juga berjanji akan menemani Asi dan akan tidur bergantian di kamar mereka masing-masing yang sama-sama berada di lantai 2. Walaupun Asi masih mencoba terus untuk menyembunyikan ketakutannya akan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, tapi lambat laun Paman Syur dan Bu Harti pun mengetahui hal itu. Walau terlihat agak kesal, tapi Paman Syur mencoba untuk mengetahui lebih dalam lagi akan apa yang telah dialami oleh anak bungsunya itu. Dan tak apa yang terjadi sebenarnya. Tapi pada suatu malam, Pak Mansur dan juga Bu Harti langsung membawa Asi ke rumah seorang sesepuh yang merupakan orang pintar sekaligus merupakan guru spiritual dari Pak Mansur sendiri. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan menggunakan mobil pribadinya, Pak Mansur, Bu Harti dan juga Asi sampai di sebuah daerah terpencil yang sangat sepi. Seingat Asi, malam itu adalah malam bulan purnama karena di sebuah tempat yang belum dialiri listrik itu terlihat jelas diterangi sinar bulan yang menawan tapi terkesan menakutkan. Setelah Pak Mansur menceritakan apa yang telah dialami oleh Asi, sosok lelaki tua yang mengenakan pakaian khas serba hitam itu langsung mendekat ke arah Asi dan meminta Asi memejamkan kedua matanya. Asi yang menuruti permintaan dari lelaki tua yang dipanggil Mbak Tarman itu lalu mengusap wajah Asi setelah beberapa kali ia meniupnya. Asi yang masih tidak mengerti mengapa dia dibawa ke rumah Mbak Tarman kala itu mulai merasakan tenang setelah seorang ahli spiritual itu membacakan mantra lalu meniup wajahnya beberapa kali hingga mengusapnya. Bisikan-bisikan yang terkadang terdengar sangat mengganggu itu perlahan tapi pasti menghilang dari pendengaran Asi dan perasaannya pun menjadi lega seperti sebelumnya setelah semua rasa takut dan rasa khawatir yang dirasakan menghilang. Setelah pulang dari rumah Batarman, kehidupan Asi pun kembali seperti biasa. Gangguan-gangguan yang sebelumnya sering dia alami seakan menghilang tanpa jejak, memberikan kesan bahwa semuanya sudah berakhir. Asi bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala, menjalani hari-harinya tanpa perasaan takut ataupun cemas seperti yang sering menghantui pikirannya beberapa minggu terakhir ini. Meskipun begitu, tetap ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Asi merasa ada hal yang belum dia pahami sepenuhnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, rasa takut dan keraguan untuk mengetahui lebih dalam membuatnya memilih untuk tidak bertanya kepada orang tuanya. Asi merasa mungkin ada alasan mengapa mereka tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia pun memutuskan untuk tetap diam dan membiarkan semuanya berlalu. Seiring berjalannya waktu, Asi semakin jarang memikirkan kejadian-kejadian aneh yang pernah dialaminya. Kesehariannya pun kembali normal dan dia mulai fokus pada hal-hal lain yang lebih penting dalam hidupnya. Namun di balik ketenangan itu, Asi tidak sepenuhnya. Dia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang merasa belum sepenuhnya pulih, tapi Asi menahan diri, memilih untuk menjaga kedamaian yang baru saja kembali ke hidupnya daripada harus membuka kembali luka yang belum sembuh betul. Beberapa tahun berlalu dari kejadian-kejadian aneh yang pernah dialaminya. Asi kembali mendapati hal yang serupa dan saat itu dirinya dibuat terkejut dengan penampakan-penampakan yang dilihatnya karena saat itu Asi sudah beranjak dewasa. Dia lebih bisa menahan diri dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dialaminya. Beberapa temannya mengatakan jika kemungkinan Asih memiliki indera keenam yang sudah terbuka dan mereka pun menyarankan agar Asih mencari seorang guru yang mampu membimbingnya agar dia mampu menjalani kehidupannya dengan baik. Teman-teman Asih pun sudah memberitahu jika ada seseorang yang mengerti akan hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia, tapi saat itu Asih masih ragu untuk menuruti apa yang teman-temannya sarankan. Hingga suatu ketika Asih mengalami sebuah mimpi yang menurutnya sangat janggal sekali dan akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Sebelum mendiang ayahnya jatuh sakit,
Asi sempat bermimpi jika sang ayah akan mengalami sebuah kejadian mengenaskan, dan hal itulah yang menyebabkan kematiannya. Mimpi buruk itu sempat ingin diceritakannya kepada Pak Mansur dan juga Bu Harti, tapi lagi-lagi Asi tidak memiliki keberanian yang cukup. Asi takut jika ayah dan ibunya akan memarahinya jika kembali menceritakan hal-hal yang di luar nalar manusia itu. Asi pun menyimpan mimpinya dalam diam. Mimpi buruk yang datang tiba-tiba itu seperti bayangan gelap yang menyelimuti pikirannya. Di dalam mimpi itu, dia melihat ayahnya terjatuh dalam suatu kecelakaan yang mengenaskan, sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Gambar-gambar itu seolah begitu nyata dan begitu jelas, seolah-olah mimpi itu adalah cerminan dari masa depan yang tak bisa dihindari. Selama beberapa hari, mimpi itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat ayahnya, Asi merasa dihantui oleh rasa bersalah dan juga kecemasan yang tak tertahankan. Dia tahu bahwa dia harus mengatakan sesuatu untuk memberi peringatan atau setidaknya menceritakan mimpi itu kepada ayahnya langsung atau kepada ibunya. Tapi ketakutan akan perangai kasar dari Pak Mansur pada akhirnya membuat Asi tetap diam. Asi yang melihat kejadian itu pun menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Dia sama sekali tidak menyangka jika kejadian yang dilihatnya dalam mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Akibat kecelakaan itu, Pak Mansur pun jatuh sakit. Asi yang merasa sangat bersalah atas kejadian itu mulai merasa kehampaan yang besar di dalam dirinya karena tidak memiliki keberanian untuk menghindari kecelakaan yang dialami oleh sang ayah. Kesehatan Pak Mansur pun semakin hari semakin memburuk, dan rasa takut Asi berubah menjadi kepedihan yang tak tertahankan dalam kesendiriannya. Ia terus merasa bersalah karena tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara. Andai saja saat itu dia berani mengambil resiko menghadapi kemarahan sang ayah, mungkin mimpi itu bisa dihindari dan sehingga ayahnya tetap bisa selamat. Saat ayahnya terbaring lemah di atas ranjang, Asi hanya bisa duduk di sampingnya, menggenggam tangan sang ayah dengan erat, berharap bisa menyampaikan semua yang selama ini dia simpan di dalam hatinya. Namun, kata-kata itu tidak pernah keluar. Hanya mata yang mengalir perlahan di pipinya membawa penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa waktu yang dimilikinya bersama sang ayah semakin menipis, dan ia harus menerima kenyataan bahwa mimpi itu bukanlah sekedar bunga tidur atau bayangan buruk di malam hari, tetapi semua itu adalah sebuah peringatan yang tidak pernah diungkapkan. Waktu pun terus berjalan, seolah mengejar detik-detik terakhir yang dimiliki Asi bersama ayahnya. Dalam kesedihan mendalam yang dirasakannya itu, hanya terdengar nafas sang ayah yang berat dan semakin melemah seiring berjalannya waktu. Asi duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang dulu selalu terasa kuat dan hangat, namun kini terasa begitu rapuh. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan-kenangan masa kecilnya bersama sang ayah. Sekarang Asi ingin membalas semua itu, ingin melindungi ayahnya dari bayangan kelam yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Tapi kata-kata yang ingin ia ucapkan serta peringatan yang selama ini ia pendam terasa tersangkut di tenggorokannya. Setiap kali Asi mencoba untuk berbicara, yang keluar hanyalah isak tangis yang penuh dengan kesedihan. Seakan semua perasaan itu terlalu berat untuk diungkapkan. Apa yang dialami Asi sama persis dengan mimpi yang dialaminya. Walau Asi tahu jika waktu ayahnya tidak akan lama lagi, tapi dia tetap merasa sangat khawatir dan juga sangat sedih. Hingga akhirnya wajah Asi menunduk, memandang wajah ayahnya yang kini tampak begitu tenang, seolah tidak merasakan apa yang sedang terjadi. Semuanya sama persis seperti mimpi yang dialaminya itu. Di saat kesedihan yang ia rasakan, penyesalan pun mulai datang menggerogoti hatinya dan terus menyalahkan dirinya sendiri karena dia telah gagal sebagai seorang anak, gagal untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa mengubah nasib dan kehidupan keluarganya. Dalam diamnya,
Air mata terus mengalir di pipinya. Setiap tetes terasa membawa kepedihan yang mendalam, seolah mengalirkan semua perasaan yang tak terkatakan. Asi tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir, tetapi di sudut hatinya yang paling dalam ada rasa bersalah yang tidak bisa dihapus. Mimpi yang selama ini hanya ia anggap sebagai bunga tidur, kini terasa seperti beban yang harus dia tanggung selama-lamanya. Setelah kepergian Pak Mansur, rumah yang ditempati Asi dan Bu Harti serta Ranti berubah menjadi tempat yang penuh dengan kesunyian yang mencekam. Kehilangan ayahnya meninggalkan luka yang dalam di hati. Namun rasa duka itu tidak datang sendirian. Bersamaan dengan itu, Asi mulai merasakan kehadiran-kehadiran sesuatu yang aneh. Ya, sesuatu yang berada di luar jangkauan logika manusia. Kelebatan bayangan-bayangan hitam sering muncul di sudut matanya, bergerak cepat, seperti bayangan hantu yang tak bisa dijelaskan. Ketika Asi berada di toko serba ada milik orang tuanya, dia sering merasa seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakangnya, mengamati setiap gerak-geriknya. Namun, setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Kejadian itu terjadi berulang-ulang kali, hingga membuatnya merasa tidak nyaman berada di toko seorang diri. Bahkan, saat pelanggan datang dan pergi, Asi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memperhatikannya. Ketakutan itu semakin nyata saat Asi berada di dalam kamarnya, tempat yang seharusnya menjadi pelarian dari semua kegelisahan dunia luar, malah menjadi tempat yang sangat menakutkan bagi Asi. Saat itu, malam-malamnya terus dipenuhi oleh bisikan-bisikan yang samar. Suara-suara itu terdengar seperti suara manusia, namun tidak jelas maknanya dan sulit untuk difahami. Suara itu seolah datang dari tempat yang jauh dan terkadang hanya terdengar seperti suara dengungan. Meskipun mencoba menenangkan diri, Asi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa suara-suara itu semakin sering terdengar. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, suara-suara itu justru semakin keras, membuatnya terjaga dalam ketakutan yang tak berujung. Pada suatu malam, saat bisikan-bisikan itu menjadi semakin jelas, Asi mendapati dirinya diliputi oleh rasa dingin yang aneh, seolah-olah udara di sekelilingnya membeku. Dia merasakan kehadiran dari sosok makhluk yang begitu dekat, namun tidak dapat dilihatnya. Dalam ketakutan yang memuncak, Asi mencoba berdoa, mengharap ketenangan dan perlindungan, namun bahkan doanya terasa terhenti di tenggorokan, tercekik oleh rasa takut yang begitu kuat. Setelah berhari-hari terjebak dalam ketakutan dan kegelisahan yang terus-menerus, Asim merasa bahwa ia tak bisa lagi menanggung beban itu seorang diri. Gangguan yang dialaminya semakin sering terjadi, membuatnya kelelahan secara fisik dan mental. Dia tahu bahwa dia harus mencari bantuan atau setidaknya berbagi beban ini dengan seseorang yang dia percayai. Dengan hati yang berat, Asim memutuskan untuk menceritakan semua yang dialaminya kepada Bu Harti dan juga Ranti. Di malam yang tenang itu, setelah toko serba ada itu tutup dan rumah kembali dalam keheningan, Asim memberanikan diri untuk berbicara. Dia memanggil Bu Harti dan juga Ranti ke ruang keluarga, tempat yang dulu sering menjadi pusat berkumpulnya keluarga mereka. Ketika ketiganya sudah duduk bersama, Asim mulai menceritakan semua kejadian aneh yang kembali dialaminya semenjak kematian Pak Mansur. Dia bercerita tentang kelebatan bayangan-bayangan yang sering dia lihat di sudut-sudut rumah, terutama di toko serba ada dan di dalam kamarnya sendiri. Bayangan-bayangan itu nampak seperti sosok yang tidak jelas, bergerak cepat dan selalu menghilang saat ia mencoba melihatnya lebih dekat. Asi juga menceritakan tentang bisikan-bisikan yang sering ia dengar, suara-suara samar yang seolah-olah datang dari tempat yang jauh, tetapi cukup jelas untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Saat Asi berbicara, Bu Harti mendengarkan dengan wajah yang terlihat serius. Dia melihat betapa putrinya telah menderita dalam diam, menanggung beban yang tak seharusnya ia tanggung seorang diri. Ranti yang duduk di sampingnya tampak terkejut dan tidak menyangka jika adiknya akan mengalami kejadian seperti beberapa tahun yang lalu.
Ranti pun langsung meminta kepada ibunya agar segera membawa Asih ke rumah Mbak Tarman. Dia merasa sangat khawatir dengan kondisi adik perempuannya itu. Terlebih lagi, kini tak ada sang ayah yang menjadi tempat untuk mereka mengadu. Tanpa ragu, Bu Harti pun menyetujui permintaan Ranti untuk membawa Asih ke rumah Mbak Tarman. Dia juga merasa khawatir dan tidak ingin melihat putrinya semakin terpuruk dalam ketakutannya. Segera mereka bersiap-siap dan mengajak Asih untuk pergi. Asih yang masih diliputi kecemasan merasa sedikit lega ketika melihat bahwa orang-orang terdekatnya siap membantunya menghadapi situasi ini. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh Mbak Tarman dan istrinya yang bernama Mbok Ina. Keduanya terlihat sangat ramah dan juga terasa memberi ketenangan. Wajah Mbak Tarman yang penuh keriput terlihat sangat bijaksana dan kedua matanya memancarkan keteduhan, seolah mengerti apa yang sedang dialami oleh Bu Harti, Ranti dan juga Asih. Tanpa banyak berkata-kata, Mbak Tarman langsung mengerti bahwa ada masalah serius yang perlu diselesaikan. Dia pun lalu mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah dan mendengarkan dengan seksama cerita dari Asih, Bu Harti dan juga Ranti. Setelah mendengarkan semua yang terjadi, Mbak Tarman mengangguk pelan. Ia menjelaskan bahwa apa yang dialami Asih bisa jadi adalah akibat dari gangguan makhluk gaib. Namun dia juga mengatakan jika mata batin Asih sudah terbuka sejak lama hingga Asih mampu melihat, mendengar, serta merasakan kehadiran dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mbak Tarman memutuskan untuk melakukan ritual sederhana di rumah Bu Harti dan juga menutup kembali mata batin Asih, mata batin yang selama ini terbuka tanpa kendali dan mengundang gangguan dari makhluk gaib itu memang harus ditutup walaupun tingkat kesulitannya sangatlah tinggi. Selain itu, Mbak Tarman juga akan mencari penyebab dari terbukanya mata batin Asih ketika ritual dilakukan nanti. Pada hari yang telah ditentukan, Mbak Tarman pun datang ke rumah Bu Harti dengan membawa beberapa perlengkapan untuk ritual tersebut. Dia membawa dupa, kemenyan, bunga-bunga dan air suci yang sudah didoakan. Sebelum memulai, Mbak Tarman meminta kepada Asih, Bu Harti dan juga Ranti untuk tenang dan fokus serta menyingkirkan rasa takut yang ada di dalam hati mereka. Dia menjelaskan bahwa ritual ini tidak hanya tentang menutup mata batin, tetapi juga tentang membersihkan energi negatif yang mungkin saja ada di sekitaran rumah dan diri Asih. Saat Mbak Tarman memulai ritual untuk menutup kembali mata batin Asih, suasana di rumah terasa berbeda daripada sebelumnya. Aroma dupa dan kemenyan mulai mengisi ruangan dan doa-doa yang dilantunkan Mbak Tarman bergema lembut di udara. Namun ada sesuatu yang tidak biasa kali ini. Sejak langkah pertama Mbak Tarman memasuki rumah, dia sudah merasakan kehadiran energi yang kuat dan tidak bersahabat, seolah ada sesuatu yang menolak kehadirannya di tempat itu. Mbak Tarman melanjutkan ritual dengan tenang, tapi semakin dalam ia melangkah dalam proses ritual itu, semakin kuat pula perlawanan yang dia rasakan hingga tiba-tiba saja angin dingin berhembus kencang di dalam ruangan yang berada di lantai 2 itu, padahal semua jendela dan juga pintu sudah tertutup rapat. Asih dan Bu Harti serta Ranti mulai merasakan kegelisahan dan juga ketakutan. Lampu-lampu di rumah mulai berkedip-kedip dan bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di sudut-sudut ruangan. Saat Mbak Tarman melantunkan doa yang lebih kuat, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari arah atap rumah Bu Harti. Di sana terasa seperti ada sesuatu yang berat bergerak di atasnya. Bu Harti dan Ranti bisa merasakan tekanan yang sangat berat di sekeliling mereka, seolah-olah udara menjadi lebih tebal dan lembab dan suasana pun terasa semakin mencekam. Asih yang selama ini hanya diam dalam ketakutan merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia bisa merasakan kehadiran sosok yang sangat kuat yang jelas-jelas tidak menginginkan ritual ini dilakukan. Mbak Tarman tetap tenang. Meski merasakan perlawanan ini, dia tahu bahwa ada makhluk gaib yang berusaha mempertahankan kekuatannya di rumah itu karena mereka memiliki kepentingan yang belum terpenuhi atau karena terikat oleh sesuatu yang belum diketahuinya.
Dengan tekad yang kuat, Batarman terus berusaha melumpuhkan energi besar dari sosok makhluk gaib yang sangat kuat itu. Dan pada saat itu, ketegangan di ruang keluarga pun mencapai puncak. Suara gemuruh semakin keras, disertai oleh bayangan yang tampak semakin jelas dan mulai mendekati mereka. Namun, Batarman tidaklah goyah. Ia memusatkan seluruh kekuatannya untuk membangun pelindung gaib di sekeliling Asi dan juga Bu Harti serta Ranti. Ketika Batarman dapat menguasai keadaan, suara gemuruh pun tiba-tiba berhenti. Angin dingin yang tadi berhembus mendadak hilang, dan bayangan-bayangan itu lenyap secepat mereka muncul. Suasana di ruangan berubah drastis, menjadi tenang dan damai kembali. Dengan nafas yang sedikit berat, Batarman mengakhiri ritual tersebut dan langsung mengutarakan apa yang telah diketahuinya kepada Bu Harti. Sementara itu, Ranti dan Asi diminta untuk menyiapkan hidangan makan malam mereka. Entah apa yang telah dikatakan Batarman kepada Bu Harti kala itu, Asi dan Ranti juga tidak mengetahui perbincangan yang sepertinya memang sengaja disembunyikan oleh Batarman agar Asi dan Ranti tidak mengetahuinya. Setelah ritual selesai, Batarman duduk dengan tenang, namun jelas dia merasakan kelelahan yang luar biasa setelah menghadapi perlawanan yang begitu kuat. Namun Batarman meyakinkan mereka, khususnya Asi, jika ritual telah selesai dan berhasil. Meskipun ada perlawanan, mata batin Asi pun kini telah tertutup dengan lebih kuat dari sebelumnya. Gangguan-gangguan yang dialami Asi pun seharusnya tidak lagi terjadi. Tetapi Batarman juga mengingatkan agar mereka tetap selalu waspada dan menjaga keseimbangan spiritual di dalam rumah tersebut. Asi merasa lega meski masih sedikit khawatir. Dia sangat berterima kasih kepada Batarman atas bantuannya yang luar biasa itu. Asi percaya bahwa dengan keteguhan hati dan doa yang terus-menerus, dia bisa melindungi diri dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Setelah Batarman berhasil menutup mata batin Asi dan mengusir gangguan gaib dari rumah mereka, kehidupan Asi perlahan-lahan normal kembali. Hari-hari yang penuh ketakutan dan kecemasan kini tergantikan oleh ketenangan yang sudah lama dirindukannya. Asi bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa harus dibayangi rasa takut dan suara-suara aneh yang dulu sering menghantui pikirannya. Kini tak lagi terdengar. Kelebatan bayangan pun lenyap, seolah-olah dunia yang terlihat itu kembali tertutup rapat darinya. Kehidupan keluarga itu berjalan seperti biasa. Bu Harti melanjutkan mengurus toko serba adanya, sementara Asi dan Ranti membantu di waktu luang mereka. Kedua saudara laki-laki mereka yang selama ini tidak begitu terlibat dalam hal-hal gaib merasa lega kala melihat Asi kembali seperti sedia kala. Mereka semua berharap bahwa masa-masa sulit itu sudah berakhir dan mereka pun bisa kembali hidup tenang lagi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, Bu Harti mengalami sebuah penyakit aneh yang membuat tubuhnya lemah sehingga ia hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Kejadian-kejadian aneh pun kembali menghampiri Asi. Kala itu, apa yang dialami Asi lebih menakutkan dan lebih mencekam dari dua kejadian sebelumnya. Malam itu, Asi terbangun dengan tiba-tiba setelah ia mendapati mimpi buruk yang masih sangat jelas membekas di dalam pikirannya. Di dalam mimpinya, Asi melihat Bu Harti dalam kondisi tidak berdaya dan hanya terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Di sekeliling Bu Harti terlihat beberapa sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan yang terlihat seperti sedang menyakiti tubuh Bu Harti. Sosok makhluk bertubuh kurus dengan rambut panjang dan pakaian lusuh serba hitam itu menatap tajam ke arah Asi seolah memberikan isyarat jika Asi harus segera menjauhi tempat itu. Karena merasa ketakutan, Asi pun terbangun dengan nafas tersengal-sengal dan detak jantung yang tidak beraturan. Hawa dingin yang tidak wajar pun seketika datang menyelimuti kamarnya. Dia merasakan sesuatu yang aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ruangan itu terasa lebih gelap daripada biasanya, seolah kegelapan itu sendiri semakin pekat dan berat menekan dari segala arah.
Suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut-sudut kamarnya. Awalnya hanya terdengar samar, seperti hembusan angin yang masuk melalui celah-celah dinding. Namun semakin lama suara itu berubah menjadi bisikan yang jelas, seakan ada sesuatu yang berbisik tepat di telinganya. Bisikan itu tidak beraturan, namun mengandung nada yang mengancam dan penuh kebencian. Asih mencoba mengabaikannya. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berharap semua itu hanyalah imajinasinya. Akan tetapi bisikan itu justru semakin keras, mengisi ruang kosong dalam pikirannya dengan ketakutan yang tak terkendali. Dia merasa hawa dingin semakin menebal, merasuk ke dalam kulitnya, seperti sentuhan tangan yang tidak terlihat. Dan tidak hanya itu, tiba-tiba saja di tengah kegelapan dia mulai melihat kelebatan-kelebatan bayangan yang bergerak cepat namun dapat terlihat dengan jelas. Bayangan-bayangan itu muncul dari sudut-sudut kamar, berkelebat dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti arwah-arwah yang gelisah dan sedang mencari sesuatu. Dalam kegelapan yang hampir sempurna itu, bayangan-bayangan tersebut seolah memiliki bentuk yang tampak seperti sosok manusia yang mengambang di atas permukaan lantai kamarnya. Sosok-sosok tersebut perlahan terlihat lebih jelas dari hanya sekedar wujud hitam yang melayang-layang di udara. Asih berusaha bangkit. Ia ingin berlari keluar dari dalam kamarnya, namun tubuhnya terasa berat dan kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap berada di atas tempat tidurnya. Ketakutan Asih pun mencapai puncak ketika sosok-sosok makhluk gaib itu semakin mendekat, mengelilinginya dengan gerakan yang sangat mengerikan. Dalam keputusasaannya itu, Asih hanya bisa memejamkan mata sambil terus berharap jika semua itu akan segera berakhir. Asih mencoba berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Ketakutan yang luar biasa mencekiknya, membuatnya sulit bernafas. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, namun makhluk-makhluk tak kasat mata itu mulai mencengkram tubuh Asih dengan kuat, lalu menariknya lebih dalam lagi. Hingga pada akhirnya Asih merasa jika dia tidak mampu lagi menghirup udara, dan perlahan-lahan kesadarannya pun menghilang. Asih terbangun dengan terengah-engah. Nafasnya masih berat akibat rasa takut yang mencekam. Dari kejadian yang ia alami sebelumnya, dia merasa tubuhnya sangat lelah, seolah baru saja melewati sebuah mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Namun ketika Asih membuka kedua matanya, ia menyadari bahwa kini ibunya telah berada di sampingnya dengan wajah cemas dan penuh kekhawatiran. "Asih, bangun nak. Kamu kenapa?" tanya Bu Harti yang terdengar samar, tapi jelas menggambarkan kegelisahan yang mendalam. Asih yang masih setengah terjaga terus berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Kamar yang tadinya gelap kini telah diterangi oleh sinar mentari pagi yang masuk melalui jendela kamarnya. Dia menatap wajah sang ibu yang penuh kecemasan, dan perlahan ingatan tentang kejadian aneh malam tadi mulai kembali dan mengganggu pikirannya. Asih, Asih mimpi buruk lagi, Bu. Asih mulai mendengar dan melihat lagi suara-suara dan juga kelebatan-kelebatan bayangan di kamar ini, ujar Asih sambil mengusap wajahnya. "Itu hanya mimpi, nak. Bukankah Mbak Tarman mengatakan jika mata batinmu itu sudah tertutup? Dan juga saat ini tidak ada lagi makhluk-makhluk tak kasat mata di rumah ini," balas Bu Harti mencoba menenangkan putri bungsunya itu. Walau Bu Harti telah mengatakan jika Mbak Tarman terus melindungi mereka dari gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata, tapi Asih tetap saja menceritakan apa yang dialaminya semalam. Dia juga mengatakan jika mimpi anehnya itu pasti akan berakibat fatal bagi sang ibu jika mereka tidak segera mencari sumber dari masalah yang sebenarnya. Beberapa hari setelah Asih mengalami mimpi buruk dan juga gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata itu, kondisi kesehatan Bu Harti pun terlihat semakin menurun. Ia mengeluhkan sakit di seluruh bagian tubuhnya, dan rasa sakit itu terasa seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Rasa sakit yang dialami oleh Bu Harti itu tampak tidak wajar, seolah-olah berasal dari sumber yang tidak dapat dijelaskan. Dokter yang mereka datangi hanya bisa memberikan obat penghilang rasa sakit, tapi obat-obatan
Obat-obatan tersebut hanya menghilangkan rasa sakit untuk sementara, dan setelah beberapa jam rasa sakit itu kembali menyerang dengan intensitas yang lebih besar hingga membuat Bu Harti hampir tidak bisa tidur ataupun makan. Semakin hari, tubuh Bu Harti pun semakin kurus. Kedua matanya terlihat cekung dan wajahnya terlihat sangat pucat. Kondisi Bu Harti jelas membuat Asi, Ranti, dan kedua kakak laki-laki mereka merasa sangat khawatir. Setelah mendengar cerita yang penuh kengerian dari Asi, Ranti, Dewo, dan Nugroho tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Keduanya menyadari bahwa apa yang dialami Asi dan Bu Harti bukanlah masalah yang bisa diatasi dengan cara-cara biasa. Pengalaman-pengalaman yang mereka dengar begitu jauh dari batas nalar, dipenuhi dengan bayangan-bayangan gelap, serta bisikan-bisikan menakutkan dan juga rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Keputusasaan terlihat jelas di mata Asi dan Ranti, dan itu membuat Dewo serta Nugroho semakin yakin bahwa mereka harus segera mencari bantuan yang lebih dalam, sesuatu yang bisa mengatasi masalah dari dunia tak kasat mata. Dewo pun langsung menghubungi seorang ahli spiritual yang mereka kenal, seorang pria parubaya bernama Pak Surya, yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib itu, biasa menangani hal-hal dari dunia lain. Pak Surya adalah sosok yang dihormati di area tempat tinggalnya, dengan pengalaman puluhan tahun dalam menghadapi gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Dia juga memiliki reputasi yang baik dan sering dipanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah supranatural yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Keesokan harinya, Dewo dan Nugroho serta Ranti dan Asi pun memutuskan untuk membawa Bu Harti ke rumah Pak Surya. Perjalanan mereka diselimuti oleh suasana tegang. Mereka tidak berbicara banyak karena pikiran mereka penuh dengan segala tanda tanya tentang apa yang sedang menimpa ibu mereka kala itu. Rumah Pak Surya berada di pelosok daerah jauh dari keramaian dan masih dikelilingi oleh pepohonan besar yang memberikan kesan tenang. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Pak Surya yang sudah mengetahui kedatangan mereka. Dengan tatapan tenang namun terlihat serius, Pak Surya langsung meminta mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Sebuah ruangan di dalam rumah itu dipenuhi oleh berbagai benda spiritual seperti keris dan beragam jimat yang tergantung di dinding, ditambah aroma dupa yang menyala memenuhi udara, memberikan suasana yang hening namun penuh dengan makna spiritual. Setelah mendengar cerita dari Asi dan juga Ranti, Pak Surya menarik nafas dalam-dalam. Ia lalu memejamkan mata sejenak. Saat itu, Pak Surya terlihat seakan-akan sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Dewo, Nugroho, dan Asi serta Ranti. Suasana menjadi hening dengan sejenak hanya terdengar suara angin yang menggesek dedaunan di luar jendela. Ketika Pak Surya membuka matanya kembali, tatapannya lebih tajam, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Pesugihan. Apa yang sedang menimpa ibu kalian ini adalah akibat dari pesugihan yang dilakukan oleh mendiang ayah kalian, ujar Pak Surya yang sontak membuat Dewo, Nugroho, Asi, dan juga Ranti terkejut mendengarnya. Ada sebuah ritual wajib yang lupa dilakukan oleh mendiang ayah kalian, dan karena hal itulah yang membuatnya celaka hingga akhirnya meninggal dunia. Ibu Pak Surya yang membuat keempat saudara itu tercengang. Walau merasa tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Pak Surya, namun mereka tetap meminta kepada Pak Surya untuk mengobati ibunya serta mengusir makhluk-makhluk gaib yang selama ini sudah mengganggu Asi. Untuk melepas gangguan dari makhluk-makhluk gaib pemberi kekayaan yang sedang mengganggu ibu kalian, harus dilakukan ritual demi untuk memutus perjanjian gaib yang telah dilakukan oleh mendiang ayah kalian, ujar Pak Surya yang tentunya membuat Dewo, Nugroho, Asi, dan juga Ranti merasa malu mendengarnya. Dewo dan Nugroho yang telah hidup berkeluarga dan tinggal jauh dari rumah kedua orang tuanya itu sama sekali tidak menyangka jika mendiang ayahnya telah melakukan pesugihan. Hal yang sama pun terjadi kepada Asi dan juga Ranti. Mereka tidak mengira jika gangguan-gangguan gaib itu berasal dari sosok makhluk yang mengikat perjanjian dengan mendiang ayahnya. Aku tidak menjanjikan apapun, tapi setidaknya
Aku akan berusaha untuk memutus perjanjian gaib itu dan mencoba menyelamatkan kalian, ujar Pak Surya menjelaskan. Apa kami juga akan mendapatkan imbas dari pesugihan itu, Mbak? Tanya Dewo dengan wajah penasarannya. Ya, karena semasa hidupnya ayahmu telah lalai dan tidak memberikan apa yang telah ia janjikan, balas Pak Surya sambil menghela nafas panjang. Kalau begitu, kami serahkan bagaimana baiknya kepada Pak Surya. Kami akan mengikuti apapun yang Pak Surya minta, seru Nugroho yang sepertinya mewakili ketiga saudaranya itu. Pak Surya kemudian berdiri dan mengambil beberapa benda dari sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Dia mengambil sebuah keris kuno yang diselimuti kain putih, beberapa lembar daun sirih, dan sebuah botol kecil yang berisi cairan bening. Setelah itu, dia mengajak Dewo dan yang lainnya untuk pulang ke rumah dan melakukan ritual di sana. Dalam perjalanan kembali ke rumah Bu Harti, suasana semakin terasa tegang. Entah apa yang terjadi kepada Pak Surya, tetapi lelaki parubaya itu terlihat berkeringat walau mobil yang mereka gunakan menyalakan AC pendingin kala itu. Sesampainya di rumah Bu Harti, Pak Surya langsung menuju ke kamar Bu Harti dan meminta Asih serta Ranti menjaga ibunya di lantai bawah. Tanpa banyak bicara, Pak Surya pun mulai menyiapkan ritualnya. Ia menyalakan dupa dan mengarahkan asapnya ke setiap sudut kamar seakan mencoba mengusir energi negatif yang mungkin bersemayam di sana. Setelah itu, Pak Surya kemudian mengambil daun sirih dan menaruhnya di sekitaran tempat tidur Bu Harti sambil mengucapkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Dia pun terlihat mulai menghunus keris yang dia bawa dan dengan gerakan yang lembut namun penuh tenaga, Pak Surya mengarahkannya ke setiap sudut ruangan seolah-olah sedang mengusir makhluk-makhluk gaib yang tak terlihat. Ritual pun berlangsung selama beberapa jam dengan Pak Surya yang sesekali berhenti untuk berdoa dan berdiam diri seakan-akan sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Dewo dan Nugroho hanya bisa diam melihat apa yang dilakukan oleh Pak Surya dengan harap-harap cemas. Saya sudah mencoba apa yang saya bisa dengan sesuai kemampuan saya, tapi makhluk gaib pemberi pesugihan itu terlalu kuat dan tidak akan melepaskan kalian kecuali ada tumbal pengganti yang kalian sediakan, ujar Pak Surya sambil menghela nafas panjangnya. Apapun itu, Pak, kami akan melakukannya. Yang penting ibu saya dapat disembuhkan dan kami dapat terhindar dari jerat makhluk gaib itu, Pak, balas Dewo dengan tegas. Baiklah, kalau begitu kalian harus menumbalkan seekor kambing jantan berwarna hitam dan kepala kambing itu harus dibuang di sungai yang mengalir dengan deras, balas Pak Surya menjelaskan. Beberapa hari setelah ritual pembersihan yang dilakukan di rumah Bu Harti, Pak Surya memutuskan untuk melanjutkan dengan ritual yang lebih besar dan lebih sakral, yaitu pemutusan perjanjian gaib. Dewa dan juga Nugroho yang sangat ingin melihat ibunya sembuh segera mengikuti semua arahan dari Pak Surya tanpa ragu. Mereka membeli seekor kambing hitam yang sehat dan kuat seperti yang diminta oleh Pak Surya. Kambing hitam ini dianggap sebagai simbol untuk menyerap segala keburukan dan mengakhiri perjanjian gaib yang telah mengikat keluarga mereka selama ini. Pada hari yang telah ditentukan, Dewo, Nugroho, dan Pak Surya pergi ke sebuah tempat yang terpencil di dekat sungai besar yang mengalir di pinggiran daerah tempat tinggal Pak Surya. Tempat itu dipilih dengan hati-hati oleh Pak Surya karena memiliki energi spiritual yang kuat yang diyakini bisa mengantarkan sesaji ke dunia gaib dan memutus ikatan perjanjian tersebut. Pak Surya mulai dengan menyiapkan sesaji yang akan dilarung pada aliran sungai besar tersebut. Sesaji yang terdiri dari makanan, bunga, dupa, dan berbagai benda-benda simbolis lainnya diletakkan dengan rapi di sebuah nampan besar yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah semua siap, Pak Surya menghadap ke sungai, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, memohon kepada para leluhur dan penjaga alam untuk menerima sesaji itu dan memutuskan segala perjanjian gaib yang telah mengikat keluarga Bu Harti.
Setelah beberapa saat dalam keheningan penuh konsentrasi, Pak Surya melanjutkan dengan bagian inti dari ritual tersebut, yaitu penyembelihan kambing hitam. Dengan penuh kesakralan, Pak Surya mengangkat bilah golok tajam yang biasa digunakannya dalam ritual-ritualnya, dan dengan satu gerakan cepat, kambing hitam yang dipegang oleh Dewo Nugroho dan dua orang yang biasa membantu Pak Surya itu disembelih. Darahnya mengalir ke tanah, diserap oleh bumi sebagai bagian dari ritual yang penuh kesakralan itu. Kepala kambing yang telah disembelih itu kemudian diikat dengan kain putih dan bersama dengan sesaji-sesaji lainnya dilarung ke dalam sungai besar. Arus sungai yang deras membawa kepala kambing serta sesaji tersebut menjauh, seolah-olah mengantarkan beban dan segala kegelapan yang telah mengikat keluarga Buarti ke tempat yang jauh pula, tempat di mana perjanjian gaib itu tidak lagi memiliki kekuatan. Setelah ritual selesai, Pak Surya kembali mengucapkan doa penutup, memohon perlindungan dan kebaikan untuk keluarga Buarti. Dengan selesainya ritual ini, Pak Surya merasa yakin bahwa perjanjian gaib yang telah menghantui keluarga Buarti dapat diputuskan. Beberapa hari setelah ritual tersebut, perubahan pun mulai terlihat. Kondisi Bu Harti perlahan namun pasti mulai membaik. Rasa sakit yang selama ini menyiksa tubuhnya mulai menghilang, dan warna kulitnya yang pucat kini mulai kembali normal. Tubuhnya yang lemah mulai mendapatkan kembali kekuatannya, dan nafsu makannya pun kembali seperti semula. Tidurnya yang selama ini selalu terganggu oleh mimpi buruk dan juga rasa sakit kini mulai nyenyak dan tenang. Asih yang telah menyaksikan penderitaan ibunya selama ini merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Meskipun dia masih merasakan sisa-sisa ketakutan dari kejadian-kejadian yang menakutkan sebelumnya, dia mulai bisa bernafas lega melihat ibunya yang perlahan pulih dari sakit yang tidak terjelaskan itu. Pak Surya menegaskan bahwa meskipun kondisi Bu Harti membaik, mereka pun harus tetap waspada dan menjaga diri, karena dunia gaib tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Namun dengan ikatan perjanjian gaib yang telah diputus, keluarga Bu Harti memiliki kesempatan baru untuk hidup dalam ketenangan tanpa diganggu oleh kekuatan gelap yang pernah menghantui mereka. Kehidupan di rumah Bu Harti pun kembali normal. Meskipun kondisi toko serba ada miliknya kini tidak seramai biasanya, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Bu Harti dan keempat anaknya. Ketenangan yang kini mereka rasakan adalah hasil dari perjuangan untuk melawan kekuatan-kekuatan tak kasat mata, dan mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus mereka jaga dengan baik agar tidak terulang kembali di masa depan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Untung Prasetyo, penulis favorit kita semua. Keren banget nih kisahnya nih. Bagaimana seorang Pak Mansur ya, seorang kepala keluarga yang ingin membahagiakan keluarga kecilnya ya, beserta 4 orang anaknya, istri dan 4 orang anaknya, sampai dia rela melakukan hal-hal yang tidak baik seperti pesugihan ini, yang mana akhirnya menyengsarakan juga keluarganya yang lain. Tapi di sini saya masih bingung nih, apakah Ibu Hartinya selaku istrinya tahu atau enggak. Tapi kalau feeling saya sih tahu ya, karena pada saat Asih saat itu dibawa ke Mbak Tarman itu, di situ dia kayak pengen ngomong berdua tuh. Jadi Mbak Tarman sama Bu Harti dan Pak Mansur. Nah di sini kalau feeling saya sih, kalau menurut saya ya, ibunya sendiri tahu, dan bagaimana pada akhirnya ada sesuatu hal yang memang tidak dijelaskan dalam kisah ini ya. Apa tuh yang diabaikan oleh Pak Mansur sehingga akhirnya dirinya meninggal secara tragis, dan bahkan juga hampir saja menyasar ke seluruh anggota keluarganya. Dan alhamdulillah di sini berhasil diselamatkan ya, luar biasa. Dan tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Banyak orang bilang bahwa perjanjian pesugihan itu tidak bisa diputuskan. Kalau saya pribadi, jika memang Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kun fayakun kalau menurut saya ya. Di sini luar biasa sekali, banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Buat Mas Untung, keren pakai banget kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan Mas Untung, please, Mas Untung, Sudiro, Mas Untung, aduh, udah kangen banget nih sama Sudiro, Bang Piannya juga, aduh, itu Babe Ali sama Malehanya, udah nungguin banget teman-teman Mas Untung. Please jangan lama-lama ya Mas Untung ya. Dan buat teman-teman para pecinta
penikmat horor misteri semoga terhibur dengan kisah barusan ya. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan video bisa diklik tombol like-nya atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, diklik dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari ya, setiap malam teman-teman, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.